wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Emil Salim, Agent of Gold Batam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tabungan terbaik. Nah, jika saya kasih pilihan ke kawan-kawan semua, kawan-kawan lebih memilih menabung uang di bank atau menabung emas batangan. Manakah yang akan kawan-kawan pilih? Tapi sebelum kawan-kawan memilih, silakan tonton video ini sampai selesai karena di video ini saya akan jelaskan perbandingan antara kedua tabungan ini. By the way, saya akan sangat berterima kasih sekali jika kawan-kawan mau menekan tombol subscribe, like, dan komen jika kawan-kawan punya kritik atau saran untuk video saya yang selanjutnya. Masya Allah. Oke, apa sih bedanya menabung uang di bank dengan menabung emas batangan? Yang pertama, jika kawan-kawan menabung uang di bank, maka uang kawan-kawan akan terdampak inflasi. Inflasi apa? Inflasi adalah penurunan nilai mata uang Anda. Saya yakin kawan-kawan sudah paham tentang inflasi. Sementara, jika kawan-kawan menabung dalam bentuk emas, emas ini anti-inflasi kawan-kawan, dan nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun. Yang kedua, jika kawan-kawan menabung uang di bank, bunga tabungan di bank ini rendah kawan-kawan, dan ini pun termasuk riba. Sementara jika kawan-kawan menabung dalam bentuk emas, emas ini anti riba. Insya Allah. Yang ketiga, jika kawan-kawan menabung uang di bank ini ada yang namanya biaya admin dan lain-lain. Sementara jika kawan-kawan menabung dalam bentuk emas, ini tanpa biaya admin. Yang keempat, jika kawan-kawan menabung di bank, ini akan dikenakan pajak setiap bulan. Namun jika kawan-kawan menabung dalam bentuk emas, emas ini tidak dikenakan pajak, terutama untuk emas EOA Gold. Ini tidak dikenakan pajak sedikit pun, baik itu cabang, agent, member, konsumen membeli emas itu tanpa dikenakan pajak sedikit pun. Baik dia mempunyai NPWP maupun tidak mempunyai NPWP, itu tidak dikenakan pajak. Yang kelima, jika kawan-kawan menabung di bank itu adanya limitasi dan aturan bank itu tersendiri. Namun jika kawan-kawan menabungnya dalam bentuk emas, kawan-kawan itu adalah pengelolanya sendiri, aset freedom. Yang terakhir, jika kawan-kawan menabung di bank, ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik, bahkan ada potensi kehilangan. Bener ya, sudah banyak ya yang mengalami kejadian seperti ini. Begitu gangguan sistem atau sederhananya mati lampu aja lah, itu kawan-kawan sudah nggak bisa itu mengambil uang. Sementara jika kawan-kawan menabungnya dalam bentuk emas, emas ini sifatnya likuiditas, mudah dicairkan kapanpun, mau siang, mau malam, mau minggu, mau Senin, mau Selasa, itu bisa kawan-kawan cairkan. Masya Allah. Itulah perbandingan antara menabung uang di bank dengan menabung dalam bentuk emas. Nah, sekarang saya ingin berikan nih solusi bagaimana caranya agar kawan-kawan terhindar dari jebakan inflasi dan bagaimana caranya agar kawan-kawan bisa mendapatkan semua manfaat dari emas itu. Yang pertama, buatlah alokasi dana yang ideal. Nah, seperti apa sih dana ideal? Nah, saya sih hanya bisa menyarankan, jika kawan-kawan mau mengikuti silakan, jika tidak apa-apa. Untuk alokasi dana yang ideal ini, saya sarankan dari pendapatan kawan-kawan, 10% kawan-kawan sisihkan untuk tabungan dan investasi. Lalu 10%-nya lagi sisihkan untuk lifestyle. Cukup kawan-kawan ya, lifestyle-nya 10%. Lalu yang selanjutnya 10% sisihkan untuk ziswaf, zakat, infak, dan sedekah. Insya Allah ini pengundang rezeki kawan-kawan ya. Selanjutnya 10% lagi kawan-kawan sisihkan untuk dana darurat. Dan yang selanjutnya 60%-nya kawan-kawan untuk kebutuhan pokok. Ini saran dari saya, namun jika kawan-kawan punya ide yang lebih baik, tidak masalah, silakan. Oke, yang kedua, tetapkanlah impian kawan-kawan itu dengan menggunakan emas. Misalnya gini, kawan-kawan punya impian ingin berangkat umroh. Nah, berapa nih biaya umroh sekarang ini? Dan kawan-kawan mau berangkat umrohnya berapa tahun kemudian? Nah, itu ada hitung-hitungannya. Nanti kita akan tetapkan dengan emas berapa hitungannya dan berapa kira-kira komitmen yang akan kawan tabung dalam setiap bulan, setiap minggu, atau setiap hari.
Nanti kawan-kawan untuk lebih detailnya silakan nanti hubungi saya via WhatsApp. Saya akan berikan nomor WhatsApp saya di deskripsi. Yang terakhir, solusinya yaitu konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Masya Allah. Ini adalah tips buat kawan-kawan semua bagaimana caranya agar terhindar dari jebakan inflasi dan bisa memanfaatkan semua dari manfaat emas itu sendiri. Oke kawan-kawan, sekian dulu sebagai penutup. Simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya konversikan ke emas. Maka aset kawan-kawan akan terjaga dan impian kawan-kawan akan mudah dan cepat tercapai. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.